Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa bi tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah wassyukurillah, di pagi hari di bulan Ramadan yang memasuki hari ke berapa Pak? Hari ke berapa Pak? Hari ke 6 ya, insyaallah ya. Kita sedaya taksih diparingi kekuatan insyaallah ya, menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua diberikan kekuatan bisa memberikan ibadah puasa secara sempurna sampai selesai. Alhamdulillah, syukurillah, di pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertemu kembali oleh Bapak Ibu saya. Kami sehat saya Bapak Ibu. Alhamdulillah, syukurillah, itu sehat saya ya. Alhamdulillah, syukurillah ya. Alhamdulillah, syukurillah, kita taksih diparingi nikmat ya, nikmat iman, Islam ya, nikmat sehat ya, sehingga kita semua masih bisa melangkahkan kaki ya, ke Masjid An-Nur untuk menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah. Kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat selamat, nikmat keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, nikmat anak istri yang soleh lan soleha, nikmat rezeki insyaallah halalan thayyiban berkah dunia wal akhirah. Amin. Alhamdulillah, syukurillah. Niki badhe melanjutkan topik kemarin ya Bapak Ibu ya. Daripada kalau taken topik menapa mendingan langsung mawon ditentukaken ya. Melanjutkan topik kemarin ya, yang berjudul mengenal Tuhan dan mengenal manusia. Nah, taksi kelingan badan Bapak Ibu saya topik sing kemarin dibahas. Taksi ya. Mengenal Tuhan ya. Jadi diulangi sekitar ya, supados saged nyambung malih ya. Mengenal Tuhan itu caranya kepribadian Bapak Ibu sedaya. Jadi diulang malih cobi teksi kelingan boten cara mengenal Tuhan. Pun kesukaan apa? Nggih. Betul menapa nggih? Cara mengenal Tuhan nggih menika mengamati, melihat ciptaan-ciptaan Tuhan. Nah, kemudian menyimpulkan anane bintang, anane bulan, anane matahari, anane tumbuh-tumbuhan, anane hewan, langit, bumi, gunung, sungai, laut, samudra. Orang mungkin mak beduduk, betulul. Orang mungkin pasti ada yang nopo Bapak Ibu saya menciptakan. Nah, itu sesuai kali akal buatan. Sesuai kan?
masuk akal. Itulah mengapa dalam Islam kepercayaan kepada Tuhan itu didasarkan atas akal, bersifat rasional, logis, masuk akal. Nah, jadi kepercayaan kita kepada Tuhan benar-benar kepercayaan yang meyakinkan. Kepercayaan apa itu sih? Meyakinkan. Kepercayaan yang benar-benar bisa dibuktikan melalui akal pikiran dengan cara mengamati alam semesta beserta seluruh isinya. Berikut Bapak Ibu sekalian, insya Allah puas nih penjelasannya, puas bisa dipahami, jelas nih. Jadi kepercayaan kita kepada Tuhan adalah kepercayaan yang meyakinkan, bukan sekedar Bapak Ibu, bukan sekedar informasi, gitu. Tetapi kepercayaan yang bisa dibuktikan dengan akal melalui pengamatan terhadap ciptaan-ciptaan Tuhan, ciptaan-ciptaannya, yaitu alam semesta beserta seluruh isinya. Itu yang ulang kembali, ya, supaya terus mengingat kembali materi kemarin. Ya. Sampai di sini akan ditanyakan ke Gusti Allah. Nah, kalau orang PKI kaya orang pada percaya kalau Gusti Allah, kepriwe kaya tetap. Ya. Yang PKI, orang komunis, orang percaya pada Gusti Allah, ya, karena mereka tidak bisa berpikir, ya, dengan benar, gitu. Ya, mereka tidak bisa berpikir dengan tepat. Gitu. Mereka hanya mengakui sesuatu yang bisa dilihat, gitu. Sesuatu yang tampak. Gitu. Karena Tuhan itu gaib, tidak bisa dilihat. Maka dianggap tidak ada. Segala hal yang gaib, ya, menurut orang-orang komunis itu dianggap tidak ada, Pak. Ya. Dianggap itu adalah bohong, ya, tidak ada. Yang ada adalah apa, Bapak Ibu? Yang ada adalah benda-benda yang tampak, ya, yang terlihat. Ya. Selain itu dianggap tidak ada. Itu kira-kira logis, rasional atau tidak, Bapak Ibu? Buat rasional, buat logis kan? Tidak harus sesuatu yang ada itu harus tampak, gitu loh. Contohnya apa, Bapak Ibu? Contohnya apa? Sesuatu yang ada tetapi tidak tampak dan itu pasti ada. Contohnya apa? Contohnya ini, misalkan ya, adanya angin kan sumber angin, bulat, lonjong, persegi, apa kepributan, betul tinggal, tapi ada, meskipun tidak tampak, gitu. Terus aliran listrik, tahu kesetrum, Bapak Ibu sekalian, tahu kesetrum ya? Bisa merasakan setrum, gitu ya, tetapi tidak bisa melihat setrum itu seperti apa. Jadi sesuatu yang ada belum tentu tampak. Terus kembali Bapak Ibu, nyawa, wong urip karo wong mati beda banget. Wong urip bisa beraktivitas, wong mati orang bisa beraktivitas. Apa sih menyebabnya orang mati orang bisa beraktivitas? Karena ada sesuatu yang hilang. Apa itu? Ya kita sebut nyawa. Nah, apakah nyawa itu bisa dilihat? Tidak ada kan? Apakah tidak bisa dilihat berarti nyawa dianggap tidak ada? Nah, berarti kan cara penyimpulan yang diambil oleh orang-orang komunis adalah salah, tidak benar. Terus lagi, misalkan
adanya adanya mik yang saya pegang ini ya. Mik ini tidak mungkin ada kecuali ada yang menciptakan. Mik ini kan terdiri dari logam, ya, ada kabel, ya. Logamnya juga mungkin campuran, ada tembaga, ada aluminium, ada besi, gitu. Terus tiba-tiba bisa menjadi mik seperti ini, ya, dipegang bisa berbunyi. Ini tuh waktu duduk ada dengan sendirinya atau ada yang menciptakan? Pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin ada dengan sendirinya, ada besi, ya, ada tembaga, ada aluminium, ya, kemudian dibiarkan sendiri, ditinggal sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, setahun, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, ditinggal, apa bisa jadi mik dewek? Orang buat apa itu? Pasti anak singgawe mik mesti. Nah, meskipun kita tidak tahu singgawe siapa, ya Pak ya. Singgawe mik siapa Pak? Singgawe mik siapa? Orang ngerti, tapi kita yakin miknya anak singgawe, orang mungkin miknya anak dengan sendirinya, tiba-tiba anak mik ya, itu sudah tiba, tebuk, wah anak mik ya, orang ngerti, misalnya singgawe. Bisa mani kepriwe, oh berarti ada sistematika sehingga mik bisa berfungsi, bisa berbunyi, bisa digunakan oleh manusia. Nah, itu tidak mungkin ada dengan sendirinya kecuali ada yang menciptakan. Kulit Pak ya, kulit ya, apalagi alam semesta, bintang, bulan, matahari, ya. Alam semesta ini, langit, bumi yang jauh lebih kompleks. Tentu ada yang menciptakan. Meskipun apa Bapak Ibu kita tidak bisa melihat siapa yang menciptakan, tapi kita yakin ada yang menciptakan. Tapi ini penting Bapak Ibu karena ini menjadi pangkal ya, pangkal akidah keinginan manusia gitu. Nah, kan ya berdasarkan atas metode berpikir rasional yang menggunakan akal sehat, sehingga keimanan yang didapat adalah keimanan yang benar, keimanan yang meyakinkan, keimanan yang benar-benar bisa dibuktikan berdasarkan kesimpulan terhadap apa yang tampak, yaitu alam semesta beserta seluruh isinya yang membuktikan adanya Sang Pencipta. Nah, sehingga semua manusia gitu ya diberikan potensi akal, sehingga semua manusia itu seharusnya Bapak Ibu seharusnya beriman kepada Tuhan, meskipun Bapak Ibu sekalian mereka tidak pernah mendengar Al-Quran Bapak Ibu. Misalkan contoh ini, contoh misalkan kutub utara, kutub selatan ya ada semua Arab ya. Orang tahu ilmu yang maca Quran, orang anak ustadz, orang anak kiai, orang awam semulang ngaji ya. Anaknya S ya. Wong Eskimo ya. Tapi kan dia akal. Nah, akal itulah yang akan berpikir menyimpulkan adanya alam semesta ini ya. Dengan mengamatinya kemudian dia menyimpulkan gitu. Nanti akan sampai kepada kesimpulan adanya Tuhan gitu. Nanti dia akan mencari gitu. Kalau ada Tuhan ada, terus kita harus bagaimana? Apa kewajiban saya? Apa yang harus saya lakukan? Nah, nanti dia akan mencari ya. Karena Tuhan tidak bisa tampak ya, pasti Tuhan akan ya
mengutus seorang rasul ya, yang membawa kitab suci ya. Ya, dia akan mencari gitu ya, di seluruh dunia ya, mencari informasi gitu ya, tentang rasul ya, tentang kitab suci ya, pasti dia akan menemukan kebenaran. Jadi apa Bapak Ibu, kalau ada orang yang diberi akal ya, dia tidak beriman kepada Tuhan ya, dengan iman yang benar ya, yaitu iman yang menggunakan akal ya, menyimpulkan alam semesta dengan akalnya, kemudian dia menemukan keberadaan Tuhan ya sebagai sang pencipta semuanya, maka kelak dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Kenapa kamu tidak beriman kepada Tuhan? Aduh Gusti Allah, Arab adoh, langkah kiai, langkah ulama. Tapi itu kan ya otak. Tapi itu ya otak kok bisa mikir. Meskipun langkah kiai atau seorang Arab, tapi itu ya otak kok bisa mikir. Apakah orang nanggo otakmu, orang nanggo pikiranmu? Nah itu paribasanya harus ditulis. Napa istilahnya? Perumpamaan harus mengatakan gitu loh. Kamu punya akal, kamu punya pikiran, gitu loh. Meskipun jauh dari Arab, ya meskipun tidak ada ulama, tidak ada kiai, tapi kamu kan punya akal, kamu bisa berpikir, bisa menyimpulkan adanya Tuhan. Gitu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak beriman kepada Tuhan. Gitu. Ini materi tentang mengenal Tuhan. Gitu. Itu bukan mengerti di Bapak Kristowi. Gak sambil balik ya, gak sambil balik lah. Gak sambil balik apa? Untuk kami kegangguan apa? Gak sambil balik ya. Nah ini penjelasan mengenal Allah. Nah kalau Indonesia sambil mendapatkan keimanan, memperoleh keimanan dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat, insya Allah uang-uangnya pada lebih dosa apa pada itu. Misalkan korupsi ya, misalkan korupsi Pertamina ya 190 triliun karena mengoplos BBM ya. Mengoplos BBM artinya itu masyarakat untuk kepentingan pribadi ya. Mikir basic aku mengoplos BBM ya, aku menipu dosa ya. Lah dosa muka dilarang oleh Allah, oleh Tuhan. Orang tidak berbuat curang ya. Artinya apa? Artinya sing kudune dari pertama ya pertama, sing kudune dari pertalite, sing kudune dari sholat aja pertalite di warna warnanya dari pertama terus dijenengi pertama ya. Itu jenengan kelompok merugikan masyarakat ngertinya dia pertama warnanya biru, ternyata pertalite biru dari pewarna atau dioplos. Nah langsung ngoplos itu nek yakin gak ada keimanan kita pasti nggak akan melakukan nah, karena dia yakin bahwa Tuhan itu ada, menyaksikan. Tapi kalau imannya tidak benar ya pasti dia melakukan itu dengan enak saja gitu loh. Nah Tuhan jere buana ora yang sudah ada prospera seperti bisa untung gede masyarakat Turki orang ngerti 190 triliun lumayan kok 190 triliun kita sepera ya. Padahal kita tuh lagi gaji dari Pertamina itu sebulan itu 5 miliar Pak. Gila ke Pertamina sebulan 5 miliar itu berapa juta Pak itu? Lebih Pak, lebih sekarang lebih setronton ya, nek dikarung itu setronton ya. 5 miliar itu adalah berapa juta? 5.000 juta itu gaji sebulan. Berarti sedina gajinya dia berapa itu? Direktur Pertamina 1,5 juta itu sedina berapa itu? 1,5 juta itu memang sedina. Nah kalau kan jalan 1,5 juta itu butuh kurang puluh tahun kalau 1,5 juta.
direktur Pertamina 1,5 juta itu segini atok. Permen apa beli kerupuk lah, pokoknya tepat lah. Itu biasa isi pada korupsi gitu. Apa yang ada kurang 1 juta per hari Pak? Apa kurang sih? 1 juta per hari isi kurang, isi korupsi, isi ngoplok di masyarakat. Itu keprioritasnya kita koni, oh jangan percaya bisa lah orang, oh tidak bisa lah orang, aja kita koni jere. Nah, bisa lah jere, semua sekarang angel, bisa lah jere. Oleh karena bisa lah melihat apa yang kamu lakukan. Jadi kalau kamu berbuat curang, ya, merugikan orang, merugikan masyarakat, kamu berdosa. Ya. Ya. Kamu akan diminta pertanggungjawaban nanti di dunia dan di akhirat. Mesti apa orang? Allah, beres apa? Ya, mulanya yang pertama paling utama dalam hidup, yang paling utama yang paling berharga adalah keimanan. Keimanan itu yang paling pertama. Pondasi dalam agama adalah keimanan kepada Tuhan. Kata ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi, hai orang-orang yang beriman gitu ya. Orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas kaum sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Hai orang-orang yang beriman. Ya. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Kenapa? Kalau orang-orang tidak beriman, kan puasa itu kan cok lah. Wong kok digawe kencok digawe derek. Karena tidak beriman. Tapi kalau dia beriman, ya, oh puasa adalah perintah dari Tuhan. Tuhan itu ada nyata anak. Kayak singgawe serengenge, singgawe bulan, singgawe bintang, singgawe langit, singgawe bumi, singgawe gunung, singgawe laut, samudra, alam semesta. Kayak misalnya anak, nah orang-orang mungkin anak alam semesta. Oh ya aku manut, di puasa ya aku manut. Kan kata singgung. Karena dia percaya yakin keberadaan Tuhan Sang Pencipta yang memerintah, yang mengutus Rasul dengan membawa kitab suci, di dalamnya ada perintah manusia untuk berpuasa, sehingga dia pasti ya saya berpuasa, saya insya Allah berpuasa karena itu yakin perintah dari Tuhan. Nah, oh dia pun dia cukup matang ya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.